ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ikhwan sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, barakallahu li wa lakum. Kita lanjutkan syarah ringkas matan Aqidah Tahawiyah. Kita sudah sampai pada di sini matan yang ke-73 bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah wa nattabi'u sunnata wal jamaah, kita mengikuti sunnah dan jamaah, wa najtanibu syududha wal khilafah wal furqah, dan kita menjauhi segala hal yang menyimpang dan menentang dan perpecahan. Yang dimaksud dengan sunnah di sini, ikhwan sekalian, kata Syekh Al-Albani, yaitu tariqatul Rasul. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah cara Rasulullah SAW dalam beragama Islam, baik yang menyangkut akidah, keyakinan, atau berupa amalan, perintah atau larangan, atau akhlak dan muamalat. Gitu ya ikhwan. Mana dalilnya bahwa kita harus mengikuti sunnah? Itu cara Nabi dalam beragama. Oh, banyak dalilnya ya ikhwan. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Artinya, katakanlah wahai Nabi, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah saya. Ini ikutilah Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Sayang kepada orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam beragama Islam. Banyak dalilnya ya ikhwan. Itu Quran. Iya. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda. Sekarang dalil hadis dalam As-Sunan, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dari Irbad al-Irbad ibn Sariyah قال وعظنا Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تأحد إلينا فقال أوصيكم بالسمع والطاعة
Dalam sebuah riwayat, usikum bitaqwallah was-sami wa ta'ah. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Artinya kata Al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat pada kami dengan nasihat yang menyentuh sampai kami menangis dan hati kami takut. Maka seorang bertanya, ya Rasulullah, ini seolah nasihat perpisahan, maka wasiatilah kepada kami. Maka Nabi bersabda, aku wasiat pada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, yakni dalam hal yang ma'ruf. Sebab barang siapa di antara kalian hidup sepeninggalku, sungguh dia akan melihat banyak perselisihan. Solusinya, hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, al-mahdiyyin min ba'di, yang mereka mendapatkan petunjuk dariku. Tamassaku biha, adalah kalian berpegang dengan sunnah itu dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, dan jauhilah kalian perkara yang dikarang-karang dalam agama, sebab semua bid'ah itu sesat. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal kitabain iftaraku fi dinihim ala 72 billah. Sesungguhnya orang-orang ahlul kitab terpecah menjadi 72 kelompok. Wa inna hadhil ummah sataftariq ala 73 millah, yakni al-ahwa. Sesungguhnya umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu, wahiyal jamaah. Itu adalah jamaah. Jamaah ini disifati oleh Rasulullah ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang seperti aku dan sahabatku hari ini. Berdasarkan dalil-dalil itu, ikhwan sekalian, kewajiban kita dimanapun kita berada sepanjang hidup kita, hendaklah kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam beragama Islam. Ya. Kemudian al-jamaah. Apa makna jamaah? Ya ikhwan, jamaah ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu wajtama'u 'alaiha. Ini ahlu sunnah wal jamaah, ini orang-orang berpegang pada sunnah. Wal jamaah, orang-orang yang bersatu di atas sunnah. Itulah makna al-jamaah. Ini juga semakna dengan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud mengatakan al-jama'atu wa ma wafaqal haqq walau kunta wahdak. Ini maksud dengan jamaah di sini adalah apa saja yang mencocoki kebenaran, walaupun kamu sendirian. Itulah makna al-jamaah. Ada lagi penjelasan para ulama makna al-jamaah, ay as-sahabah, sahabat. Itu berdasarkan hadis ketika Nabi memberitakan tentang perpecahan umat, wahiyal jamaah, maka Nabi memberikan sifatnya ma'ana alaihi wa ashabi. Itu seperti aku dan sahabatku. Jadi jamaah di sini sahabat. Maknanya kita harus mengikuti sahabat. Itulah makna al-jamaah. Ada lagi yang menafsirkan al-jamaah
yaitu jama'atul muslimin ma'a imamihim, yaitu bersatu bersama kaum muslimin dengan pemimpin mereka yang sah. Iya, yaitu pemimpinnya muslim, dan kita diwajibkan untuk taat dalam hal yang ma'ruf, tidak boleh taat dalam hal maksiat, dan kita tidak boleh memberontak. Itulah makna jamaah. Itu juga benar. Itulah yang disebut dengan as-sawadul a'zam. Itu kaum muslimin berserta pemimpin mereka. Ada lagi yang menafsirkan bahwa jamaah di sini adalah Abu Bakar wa Umar. Ya, sama dengan hadis tadi, berpegang dengan apa yang ada pada khulafa ar-rasyidin. Ya. Kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa najtanibu asy-syududha, dan kita menjauhi syadz, jamaknya syudzud. Maknanya secara bahasa ganjil. Maksudnya adalah asy-syudzud 'anis sunnah, yaitu menyelisih sunnah Nabi, menyelisih petunjuk Nabi. Hendaklah kita menjauhi itu dan menjauhi mukhalafatul jamaah. Kita menjauhi orang-orang yang menyelisihi jamaah, itu yang menyelisihi sahabat atau salafus salih. Gitu ya ikhwan. Alhamdulillah. Kemudian wal khilaf, yang dimaksud dengan khilaf ya ikhwan, yaitu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Hendaklah kita menjauhi itu. Jadi seorang muslim yang ada di depannya adalah Al-Quran dan Sunnah, ala ras wal aid, di atas kepala dan mata, Al-Quran dan Sunnah. Maka siapapun yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, kita tolak. Itulah yang dimaksud dengan wal al-khilaf, itu kita menjauhi khilaf, itu ya orang-orang yang menyelisih dan menentang Al-Quran dan Sunnah. Mana dalilnya? Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairum wa ahsanu ta'wila. Artinya, jika ada perselisihan di antara kalian dalam masalah agama, kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan kembalikanlah kepada Sunnah, kembalilah kepada Rasul, yakni Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu jauh lebih baik dan lebih bagus dalam penafsiran. Wal furqah, dan jauhilah furqah. Furqah itu artinya itu menyelisihi manhaj salafus salih, menyelisihi manhaj salafus salih, yaitu menyelisihi sahabat dalam berakidah. Karena firqah yang menyesatkan umat seperti Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, Murji'ah, dan yang lainnya, itu menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berakidah dan bermanhaj. Manhaj itu maknanya metode di dalam memahami agama, yaitu
berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, "Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasulullah setelah jelas kepada dia petunjuk Nabi dan dia mengikut bukan jalannya kaum mukminin, ini tidak mengikuti sahabat, maka kami berlepas diri darinya dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan neraka jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Di sini ancaman neraka bagi dua dosa. Yang pertama menentang Rasulullah, yang kedua yaitu tidak mengikuti mukminin. Mukminin di sini siapa ayat ini ketika turun? Sahabat. Dan ternyata semua firqah Khawarij tidak ada satupun sahabat ikut di situ. Syiah tidak ada sahabat yang ikut Syiah. Mu'tazilah tidak ada sahabat ikut Mu'tazilah. Qadariyah tidak ada sahabat yang ikut Qadariyah. Alhamdulillah. Maka adalah kita menjadi firqah, perpecahan dan yang menyelisihi akidah dan manhaj. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat sunnah wal jamaah, akidah sahihah, akidah yang benar, manhaj yang benar. Semoga Allah teguhkan kita di atas Islam dan sunnah, dan Allah matikan kita di atas Islam dan sunnah. Amin. Kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, "Wa nuhibbu ahlal adl wal amanah wa nabghadu ahlal jawri wal khiyanah." Kita mencintai orang-orang yang adil dan amanah, dan kita membenci orang-orang yang durhaka dan khianat. Ini merupakan kesempurnaan iman dan kesempurnaan ibadah kepada Allah. Di dalam ibadah terkandung kesempurnaan dalam cinta kepada Allah dan kelezatan dalam beribadah kepada Allah. Yang dimaksudkan ahlul adl, orang-orang, kita mencintai orang-orang yang adil dan amanah. Siapa itu mereka? Yang pertama adalah para utusan Allah, para nabi, para rasul, para ulama, rabbaniyin, warathatul anbiya wal mursalin, para syuhada was salihin. Kalau seorang mencintai Allah dan beribadah kepada Allah, maka dia harus mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa mereka? Ya tadi itu empat kelompok itu. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa, silakan dicek ya, ayat 67 atau 68. Wa man yuti'illaha war rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia bersama dengan orang-orang yang Allah cintai, yang Allah beri nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi-nabi. Was-siddiqin, as-siddiqin kata Ibnu Qayyim, ulama rabbaniyin. Kemudian ada syuhada, orang-orang mati syahid. Was-salihin, dan orang-orang yang
saleh. Termasuk mereka para sahabat, orang-orang yang adil, tidak pernah berbohong. Itulah generasi sahabat. Kemudian tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kita mencintai mereka. Itulah yang disebut dengan al-hubbu fillah. Mencintai karena Allah. Itu mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan mencintai amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Itu yang wajib dan sunnah. Dan meninggalkan yang haram. Inilah bukti kejujuran cinta kepada Allah. Kif kalau seorang mengaku cinta kepada Allah, tapi dia membenci orang-orang yang dicintai oleh Allah. Berarti apa? Kadzib fi da'wahu. Bohong dalam pengakuannya. Contohnya seperti orang-orang Syiah. Orang Syiah mengaku dirinya cinta kepada Allah, tapi dia membenci istri Nabi, Aisyah. Bahkan mereka menggelari Aisyah radhiyallahu anha asy-syajarah al-mal'unata fil Quran, pohon yang terlaknat di dalam Al-Quran. Itu diartikan, ditafsirkan oleh orang Syiah adalah Aisyah. Dan mereka mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha dan melaknatinya. Itu orang-orang Syiah. Padahal Rasulullah ketika ditanya oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah. Aisyah orang yang paling aku cintai. Minar rijal, dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, abuha, ayahnya Aisyah. Siapa itu? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang Syiah benci dengan Abu Bakar, mengkafirkannya. Umar juga, Utsman juga. Hati-hati dengan orang Syiah. Mereka itu ahlul ahwa wad dalal wal furqah, menyesatkan umat. Sekarang mereka menyusup kemana-mana. Allah musta'an. Dan konsekuensi seorang yang mencintai Allah, membenci siapa yang dibenci oleh Allah. Dan dia loyal dengan Allah dan loyal dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan memusuhi siapa yang dimusuhi oleh Allah. Dan dia ridha, berusaha untuk ridha dengan apa yang Allah ridhai. Dan marah apabila Allah marah. Menyuruh apa yang Allah suruh. Melarang apa yang Allah larang. Berarti dia telah mencocoki apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Ketahuilah bahwa Allah mencintai orang yang bertakwa. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang muhsinin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang mensucikan diri dari najis, dari akhlak yang buruk, dan dari dosa-dosa. Dan kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan kita tidak mencintai orang-orang yang khianat kepada Allah dan Rasulnya. Kita tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, yaitu berbuat dosa-dosa besar, kesyirikan dan kekafiran, dan kemunafikan. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong, menolak kebenaran. Maka kita juga membenci orang-orang yang sombong, yang berbuat kerusakan dan khianat. Dalil yang menunjukkan ini, satu dalil Nabi SAW bersabda, thalathatun,
atau thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. 3 amalan barang siapa ada pada dia maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakun Allah Rasul ahabbu ilaihi mimma siwahuma, yaitu lebih, yakni menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai daripada yang lainnya. 2, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, tidak mencintai seorang kecuali karena Allah. 3, wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar, dan dia tidak senang kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia tidak senang kalau dilempar ke neraka. Nah, di sini syahidnya adalah yang kedua, yaitu tidak mencintai seorang kecuali karena Allah. Karena Allah mencintai orang itu, maka kita mencintainya. Begitu pula sebaliknya, kita membenci kekafiran dan orang-orang yang mengajak kepada kekafiran. Alhamdulillah. Kemudian jemaah sekalian, berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa naqulu Allahu a'lamu fi mashtabaha alaina ilmuh. Artinya kita mengucapkan Allah lebih tahu tentang kebenarannya terhadap perkara-perkara yang kita belum jelas, belum paham ilmunya. Ya. Sebab Allah memberi ilmu kepada kita itu terbatas ya ikhwan, sedikit. Maka kita jangan menganggap bahwa kita tahu segala hal. Kalau kita tidak tahu, maka kita ucapkan Allahu a'lam. Karena memang benar bahwa Allah yang lebih tahu tentang segala hal. Dan juga dalam bab ini, tidaklah seorang itu selamat agamanya kecuali dia diselamatkan oleh Allah. Allahumma sallimna, Allahumma sallimna. Dan juga dalam bab ini, jika kita tidak tahu, diperintahkan untuk bertanya kepada yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ulama jika kalian tidak tahu. Begitu ya kawan. Dan dalam bab ini dilarang berbicara tanpa ilmu. Haram hukumnya berbicara tanpa ilmu. Dalilnya, wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda min Allah. Siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Dan perlu diketahui ya ikhwani, alhamdulillah, ketahuilah, semua masalah akidah, keyakinan, dan fikih, dan akhlak, dan muamalat,
Itu semuanya sudah dijelaskan oleh para ulama dulu dan sekarang. Termasuk persoalan-persoalan mutajaddidah yang baru-baru. Itu kaidah usulnya sudah ada. Iya. Yang dibicarakan oleh para ulama usul fikih dan qawaid fiqhiyah. Dengan rumus-rumus yang ada dalam usul fikih dan qawaid fiqhiyah, maka dibangun semua masalah sesuai dengan kaidahnya. Tidak ada satupun masalah zaman sekarang dan yang akan datang kecuali sudah ada jawabannya dan sudah dibahas. Maka kita jangan bikin-bikin pemahaman baru yang tidak ada seorang pun ulama yang memfatwakannya. Oh boleh ya kawan, bikin-bikin ajaran sendiri. Allah musta'an. Apa hukumnya berbicara agama tentang agama tanpa ilmu? Sebelum kita menjawabnya dengan dalil, saya mau tanya antum, bagaimana kalau ada seorang dia itu mantan cleaning service-nya dokter spesialis bedah? Dia sering bantu dokter spesialis bedah untuk membersihkan ruangan, darah dan lain-lain yang ada di situ. Setelah itu dia buka praktek. Si mantan cleaning service ini buka praktek bedah seperti dokter spesialis bedah. Apa yang terjadi? Terjadilah mutilasi, terjadilah malpraktek, sehingga dia dilaporkan ke kepolisian karena dia dokter gadungan. Kemarin ada berita itu dokter gadungan itu sampai bertahun-tahun. Kok bisa itu? Sampai masuk ke tim sepak bola terkenal Indonesia. Dari mana dia dapat ilmu kedokteran? Dari internet. Akhirnya ketahuan akhirnya. Masuk penjara sekarang. Bahaya dokter gadungan. Ada pernah sebuah perusahaan besar ya, perusahaan minyak, perusahaan gas terkenal. Di bagian control room itu ada peralatan yang mahal harganya. Nah, qadarullah, ini mekanik yang ditugaskan untuk mengontrol ini alat ini, pas terjadi kerusakan dia salah dalam mengoperasikan. Mungkin dia waktu training tidur, ngantuk atau bolos, nggak tahu. Akhirnya apa? Alat itu rusak dan tidak ada yang bisa memperbaikinya kecuali dari Singapura, teknisinya, mekaniknya. Datanglah itu dan biayanya 200 juta. Ini gara-gara pegawai yang delahom, salah dalam mengoperasikan. Rusak alatnya akhirnya. Berarti ilmu itu penting. Dan kebodohan itu berbahaya. Itu contohnya, baru dua itu. Apalagi dalam masalah agama. Apalagi dia menyesatkan orang banyak. Contohnya siapa? Paulus. Antum tahu nggak, di kitab Bible itu ada dua kitab di situ, Perjanjian Lama dan Baru. Di Perjanjian Baru yang diyakini oleh mereka sebagai Injil
Perjanjian lama adalah Taurat. Anehnya dalam perjanjian baru itu ada surat-suratnya Paulus. Lebih dari 100 halaman. Cek aja. Saya pernah tanyakan kepada ahli kristologi. Lah kok ini ada suratnya Paulus, katanya kitab suci. Pasal surat Paulus kepada jemaat Roma, surat Paulus kepada jemaat Korintus 1, surat Paulus kepada jemaat Korintus 2, surat Paulus kepada jemaat Galatia 1, Galatia 2 dan seterusnya. Katanya kitab suci, lah kok ada tulisannya si Paulus? Mana ada di Quran surat Paijo kepada warga Singosari? Mana ada? Di Quran mana ada suratnya orang? Tapi di Bible ada. Saya tanya, Paulus ini muridnya Nabi Isa apa bukan? Bukan. Jadi siapa dia ini? Ternyata dia inilah orang Yahudi yang merusak kitab suci. Bapaknya itu Yahudi. Bapaknya Paulus. Saya tanya lagi, saya kalau ada undang-undang mesti tak tanyakan sama guru kristolog gitu. Lah kenapa orang Nasrani kok diem saja? Kitab sucinya ada tulisan Paulus. Katanya guru saya itu, karena di dalam Kristen itu ada dogma. Dogma itu taklid. Wis aja takon. Menengoe. Nah ini sudah. Akhirnya sesat. Perhatikan, Paulus ini yang merubah tauhid menjadi trinitas. Dan yang merubah Nabi Isa menjadi Tuhan atau anak Tuhan. Tapi pengikutnya banyak. Sekarang ini pengikutnya Paulus 2,5 M. 2,5 miliar manusia. Sekarang Nasrani, Katolik, Protestan dan lain-lain. Belum yang abad sebelum ini dan seterusnya sebelum. Berapa pengikutnya Paulus? Paling banyak dah. Mengalahkan para nabi. Menyesatkan orang banyak. Antum gak usah aneh ya. Saya dulu waktu di SMA negeri, saya belajar biologi. Di antara pelajaran biologi, teori Darwin. Darwin mengatakan manusia dari kera. Padahal itu bertentangan dengan Islam toh. Manusia pertama siapa? Nabi Adam. Istrinya siapa namanya? Hawa. Darwin ini mengatakan manusia dari kera yang berevolusi menjadi manusia. Ya, jelas bertentangan dengan Islam. Tapi dipelajari di kurikulum, tidak tahu sekarang masih ada apa enggak. Itu saya tahun berapa? 87. 86. Waktu itu. Tidak tahu kurikulum SMA saiki apa dek pelajaran biologi itu. Apakah teori Darwin masih dipelajari? Saya pernah tanya sama guru saya itu biologi. Gimana tuh nih Pak? Kok manusia dari kera? Semeneng ente. Wah, repot lah segini. Kon meneng kita orang. Seorang muslim harus mencari kebenaran dan meninggalkan kesalahan. Harus, mumpung masih hidup, jangan dibawa mati kesalahan itu. Bahaya. Mana dalilnya dalam Al-Quran larangan berbicara tanpa dalil? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf. Mana tadi? Qul Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan
wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Artinya, katakanlah wahai Nabi kepada manusia, sesungguhnya Rabbku mengharamkan kepada kalian zina dan teman-temannya, homo, lesbi, onani. Karena yang dibolehkan cuma dua, istri maupun dan budak, perempuan. Selain itu, zina, homo, lesbi, onani, masturbasi itu dilarang. Itu fawahish. Ma dhahara minha, apa yang terang-terangan dilakukan, wa ma batan, dan yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Yang kedua, wal ithma wal baghya bighairil haq, dosa besar dan mendolimi orang lain tanpa hak. Tiga, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, kalian jangan berbuat syirik yang tidak ada dalilnya buat kalian. Empat, dan janganlah kalian berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, tanpa kalian mengetahui dalilnya. Ini umum, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah tauhid, keimanan, fikih, ibadah, muamalat. Saya kalau ditanya, ada ikhwan tanya masalah muamalat, jual beli, saya SMS Ustadz Dr. Erwandi. Saya kirim SMS-nya itu, penanya itu, saya bilang kamu bikin tulisan, nanti saya kirim ke Ustadz. Terus saya tanya ke Ustadz Dr. Arifin Badri, saya punya nomornya. Alhamdulillah dijawab sama dua-duanya. Setelah itu saya kirim ke dia, karena saya nggak tahu ilmunya. Seorang ustadz jangan dikira mengetahui semua hal. Tidak mungkin ya akhi, tidak mungkin. Apalagi ini zaman spesialisasi. Antum ahli sipil, ya kan? Misalnya, apakah antum tahu tentang kedokteran? Tidak mungkin ya akhi. Zaman sekarang udah ada spesialisasi masing-masing. Itu ya kawan. Maka bertanyalah kepada ahlinya dalam semua masalah. Berarti kan di sini Allah menyebut larangan berbicara tanpa ilmu itu di akhir dari 4 hal setelah syirik. Maka di situ menunjukkan bahwa berbicara tanpa ilmu dosanya dan bahayanya lebih besar daripada syirik. Betul. Ketika ada orang berbuat syirik dan dia tidak berdakwah, maka dia celaka untuk dirinya. Tapi orang yang bahlul, tapi dia berbicara tanpa ilmu, mengajak manusia kepada hawa nafsu dan kesesatan, maka dia menyesatkan orang banyak. Ya. Maka hati-hati. Kita mengikuti Rasulullah SAW. Kita bukan mengikuti Darwin, bukan mengikuti Karl Marx, bukan mengikuti Aristo, Plato, Socrates. Kita mengikuti Rasulullah di dunia ini. Ya, dalam beragama kita ikut Rasulullah. Jangan mengikuti orang kafir. Jangan mengikuti orientalis barat yang merusak Islam, Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya. Ikuti Rasulullah SAW. Dan siapapun yang berbicara tentang agama apabila bertentangan dengan Rasulullah, tolak dia itu. Kata Imam Syafi'i,
Idza qultu qawlan fanzuru. Jika aku berbicara dengan sebuah ucapan, lihat. In khalafa sunnah fadribu qawli ardal haid. Jika ucapanku bertentangan dengan sunnah Nabi, lemparlah ucapanku ke tembok. Masya Allah. Imam Syafi'i. Insaf. Insaf itu apa ya? Mengedepankan kebenaran. Dia menyadari bahwa dia manusia, tidak mungkin menguasai semua ilmu. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik 7 tahun di Madinah sampai wafatnya Imam Malik. Di zamannya Imam Malik, buku karya Imam Malik itu namanya Muwatta, Al-Muwatta. Diminta sama Amirul Mukminin di zamannya untuk dijadikan kitab panduan negara. Maka apa kata Imam Malik? Jangan. La. La'alla an-nas qad ittala'u ma lam attali' alaih. Barangkali ada ulama yang mengetahui dalil hadis yang aku tidak tahu, atau belum baca, atau lupa. Insaf. Bahwa tidak mungkin seorang alim mengetahui semua bab ilmu. Tidak mungkin. Kalau sebagian besar, iya. Tapi kalau semuanya, tidak mungkin. Misalnya ada ulama ahli akidah dan fikih, belum tentu dia ahli hadis, belum tentu. Makanya banyak para ulama zaman sekarang kayak masyayikh, ya, kalau ngarang buku, ketika membawakan dalil hadis, menukil takhrijnya Syekh Al-Albani karena mengakui keilmuannya. Sahih apa enggak, mengikuti pendapatnya Syekh Albani. Para doktor begitu, karena mereka tidak ahli hadis. Yang ahli Syekh Al-Albani, dan jelas bukunya. Maka kita harus tawadhu, ya, tahu diri, tahu kapasitas diri. Ketika kita menyampaikan, ambil keterangannya. Seperti saya menyampaikan buku ini, Matan Aqidah Tahawiyah ini, saya ambilkan penjelasannya dari buku ini. Ini ulama, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ulama yang menjelaskan ini. Sehingga kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari kesalahan ketika menjelaskan perkataan ulama. Jam berapa ya, kawan? Kurang berapa menit ya, Abu Azka? 9:30 Ustaz biasanya. Saya jam berapa? Baik, alhamdulillah. Kemudian jamaah sekalian, contoh misalnya ya, berapa jumlah para pemuda Ashabul Kahfi? Berapa? Ada berapa? 3, 5, 7. Ada lagi yang tahu? Berapa jumlah pemuda Ashabul Kahfi? Allah sendiri yang menjawab. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Mereka ada yang mengatakan bahwa jumlah pemuda itu ada 3, yang keempat anjing mereka. Ada yang mengatakan bahwa pemuda itu Ashabul Kahfi jumlahnya ada 5, yang keenam adalah anjing.
itu semua rajman bil ghaib, mengada-ngada perkara ghaib. Dan ada yang berkata bahwa jumlah mereka ada 7 pemuda, yang ke-8 adalah anjingnya. Setelah itu Allah tidak mengatakan rajman bil ghaib, berarti itulah jawabannya. Jadi pemuda Ashabul Kahfi ada berapa? 7. Yang ke-8 anjingnya. Itu satu contoh. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana nasibnya anak-anaknya orang-orang musyrikin yang mati? Apakah mereka di surga atau neraka? Maka Nabi menjawab, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lebih tahu jika mereka hidup di dunia. Subhanallah. Nabi mengatakan Allah lebih tahu apa yang diamalkan oleh anak-anak musyrikin itu jika mereka hidup di dunia. Pernah Umar menyesal radhiyallahu anhu. Itu yang dikenal dengan itu peristiwa atau Abu Jandal. Waktu itu ada Rasulullah SAW karena orang-orang musyrikin tidak mau menulis di situ Muhammad Rasulullah, maunya Bismillahirrahmanirrahim saja. Dan Rasulullah ridha. Rasulullah tidak masalah itu. Umar mengatakan aku tidak suka. Ini aku maunya di situ ada ditulis Muhammad Rasulullah. Tapi orang musyrikin tidak mau kan? Maka Umar menyesal setelah peristiwa itu. Kenapa aku tidak senang sesuatu yang Rasulullah ridha? Apa yang diridhai oleh Rasulullah itu diridhai oleh Allah. Maka kita jangan mengatakan tidak senang dengan apa yang diridhai oleh Rasulullah. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Rabbmu, jangan sekali-kali kamu ragu. Jangan mengedepankan menurut saya, jangan. Apalagi sampai mendahulukan pikirannya daripada dalil. Katanya pikiran akal manusia lebih tinggi daripada Quran Sunnah. Ini manhajnya Mu'tazilah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ayu ardin tuqilluni, bumi mana, tanah mana yang bisa melindungi aku dari siksa Allah? Ayu sama'in tudhilluni, langit mana yang bisa melindungi aku dari siksa Allah? In qultu fi ayatin min kitabillah bi ra'yi, jika aku menyampaikan makna ayat dengan semata-mata pikiranku, bima la a'lam, dengan apa yang aku tidak punya ilmu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq takut menafsirkan ayat keliru, takut dia. Para sahabat sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Sirin. Di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila ada masalah, maka beliau berusaha mencari dalilnya dari Al-Quran. Apabila tidak ada, maka kembali kepada sunnah. Jika tidak ada, maka dia berusaha untuk berijtihad dan berkata, jika ijtihadku benar, itu dari Allah. Jika itu salah,
itu dari aku dan aku minta ampun sama Allah. Masya Allah, Abu Bakar, orang yang paling berilmu setelah Rasulullah, manusia yang paling tahu tentang agama Islam setelah Rasulullah itu Abu Bakar. Mengatakan, jika itu benar, ijtihadku itu dari Allah, dan jika itu salah, itu dari aku, kesalahanku, dan aku minta ampun sama Allah. Zaman sekarang orang saya nanya, aduh berbicara tentang agama, Allah terang-terangan mengatakan itu yang katanya keturunan Rasulullah SAW. Dia mengatakan Habib Fulani bisa dia memadamkan neraka jahanam. Astagfirullah. Ucapan dia itu jelas menunjukkan kejahilan dia dan bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran menyatakan la yukhaffafu anhum min adzabiha. Orang kafir kalau disiksa di neraka tidak diringankan siksanya bagi mereka. Ya. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha barda wala sharaba illa hamima wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Rasakanlah, kami tidak akan menambah buat kalian kecuali siksa. Tiba-tiba ada orang zaman sekarang mengatakan, guruku Habib Fulani bisa memadamkan neraka jahanam. Ngawur itu. Ya. Anehnya banyak juga pengikutnya. Allah musta'an. Bahkan ada lagi yang mengatakan begini, saya mendengar langsung itu videonya. Guru kita itu, sambil menyebut namanya, dari Banjar, terkenal itu. Dia bisa memilih siapa yang masuk surga. Dia punya kaplingan surga sendiri. Wenae, ngawur. Ada yang dari Banjar sini? Gak ada ya? Hadahumullah. Banyak orang ngawur zaman sekarang ya, hati-hati. Dan anehnya orang-orang bahlul ini, hamko, orang-orang bodoh ini, sering tampil di video, sering tampil, bahkan punya tim dokumentasinya. Wah, nyebar sudah kesesatan di mana-mana. Masyarakat kan tidak bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Masyarakat kan tidak ngerti dalil, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Dia bisa mengetahui dalil. Oh, ini nggak benar, ini ngawur. Tapi kebanyakan manusia kan tidak tahu. Ada lagi orang zaman sekarang ngakunya cerdas, mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu namanya surat musik, bahwa para sahabat itu pemain musik. Ngawur pol orang ini sudah. Ngawur lepek. Yang bela dia banyak, bukan orang awam, profesor, doktor, tapi bukan ilmu agama. Mana ada sahabat pemain musik? Ngawur. Syair, syu'ara, dari kata syair, itu bukan musik, beda. Walaupun ada sedikit naghamah itu kalau dalam bahasa Arabnya itu pelakunya namanya hadda, untuk mengatur gerak langkahnya onta dalam perjalanan.
itu tidak pakai alat musik. Mau menghalalkan alat musik dengan cara yang tidak pantas, dengan mengada-ngada mengatakan surat Asy-Syu'ara sebagai surat musik. Siapa yang mendahului dia? Coba siapa? Sebutkan satu ahli tafsir, ahli Quran, qurra yang mengatakan demikian. Sebutkan satu. Dengan kitabnya mana? Tidak ada. Ngarang dewe orang itu. Hati-hati dengan orang suka ngarang-ngarang ya. Ya kayak dokter gadungan tadi itu. Cleaning service. Menjelma menjadi dokter spesialis bedah. Akhirnya memutilasi orang. Ini yang dimutilasi agama. Yang dirusak ini agama. Oleh tukang gadungan itu. Makanya penting kita tawadhu dan belajar Quran Sunnah berdasarkan pemahaman salaf as-salih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah diqqahu jillah wa awwalahu wa akhirahu ala niyatahu wa sirra. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا واجعلنا من الشاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتمها علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.